Halo Sobat Sip, apakah ada di antara Anda yang saat ini sedang terlilit utang? Utang apa yang Anda miliki? Utang buruk atau utang baik? Bagaimana kondisi utang Anda saat ini? Apakah utang lancar atau macet? Sehingga Anda mengalami problem finansial. Atau bahkan saat ini Anda sedang dikejar debt collector. Saya harap Anda tidak memiliki utang. Dan kalaupun Anda memiliki utang, kondisinya utang lancar dan utang baik ya. Di video ini, saya membahas tentang berbagai jenis utang, cara mengelola utang, dan solusi bagaimana menyelesaikan utang. Saat ini banyak orang memiliki kebiasaan melakukan utang. Sampai muncul memes pinjam dulu 100 yang sampai viral ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena peningkatan gaya hidup atau lifestyle yang lebih besar daripada gaji atau pendapatan yang diterima. Apalagi saat ini ditunjang dengan kemudahan untuk melakukan utang seperti melalui kartu kredit, pay later, sampai pinjaman online atau pinjol. Utang merupakan sebuah kebiasaan. Jika Anda tidak biasa berutang, maka saat Anda punya utang, Anda akan merasa tidak nyaman. Tetapi ada juga orang yang terbiasa berutang. Jika tidak memiliki utang, justru merasa tidak nyaman. Anda termasuk tipe yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kebiasaan utang memiliki dampak yang negatif. Karena yang pertama, utang seringkali menciptakan lingkaran setan dari masalah keuangan. Terlalu banyak utang menyebabkan beban keuangan yang besar. Dan ada resiko kehilangan aset jika seseorang tidak bisa membayar utang, terutama jika utangnya utang KPR atau utang kredit kendaraan. Utang yang tidak terkendali bisa menyebabkan tingkat stres dan kecemasan finansial, apalagi kalau sampai dikejar debt collector. Utang bisa berbentuk pinjaman dari orang tua, saudara, teman, tetangga, perusahaan tempat kita bekerja, atau utang dari lembaga keuangan seperti bank, finance, atau pinjaman online. Utang memiliki kewajiban untuk membayar disertai dengan bunga, sehingga kita harus menganggarkan dana untuk membayar melalui pos debt, yaitu pos yang kita ambil dari sebagian penghasilan kita tiap bulan untuk membayar utang. Penyebab orang memiliki utang dipengaruhi oleh beberapa faktor, tergantung pada situasi, kondisi, dan karakteristik setiap orang. Saat ini banyak orang berutang karena memiliki gaya hidup yang melampaui kemampuan keuangan mereka, seperti beli gadget, barang mewah, liburan, atau hiburan. Sebagian orang melakukan utang karena optimis tentang kemampuan mereka untuk bisa membayar utang, terutama saat mereka mendapatkan kenaikan gaji, melakukan investasi, atau memiliki rencana bisnis yang sukses. Ada juga orang yang utang karena dirinya atau keluarganya mengalami kondisi yang tidak terduga, seperti kecelakaan atau menderita penyakit. Ada juga orang yang terpaksa berutang karena mengalami krisis keuangan darurat seperti mengalami PHK atau untuk perbaikan kendaraan atau rumah yang mendesak. Beberapa orang memiliki ide bisnis atau toleransi risiko investasi yang tinggi, memiliki utang sebagai sumber permodalan untuk mencapai tujuan mereka. Sebagian orang tidak waspada dan memiliki kebiasaan berutang karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang manajemen keuangan, disertai dengan kemudahan untuk memperoleh kredit seperti kartu kredit, pay later, pinjol, atau pinjaman tanpa jaminan yang lain. Ada beberapa jenis utang. Yang pertama adalah utang baik, yaitu utang yang tujuannya untuk kebutuhan bisnis atau investasi yang bersifat produktif, seperti utang kredit modal kerja atau kredit usaha rakyat yang digunakan untuk membuka bisnis atau usaha UMKM. Ada juga utang kredit kendaraan bermotor atau KKB yang bertujuan agar bisa bekerja lebih produktif dengan menghemat waktu dan biaya naik bus umum atau angkutan kota. Ada juga KPR atau kredit pemilikan rumah yang bertujuan untuk menghemat biaya kontrak rumah dan memiliki aset properti dalam jangka panjang. Jenis utang yang kedua adalah utang darurat, yaitu utang yang timbul karena tidak memiliki dana darurat atau dana berjaga-jaga, seperti utang karena dirinya atau keluarganya ada yang sakit,
Utang untuk kebutuhan sehari-hari karena terkena PHK. Utang untuk perbaikan rumah atau kendaraan yang mendesak. Dan utang untuk sekolah atau kuliah anak. Maka dari itu, Anda perlu punya pos S atau pos saving untuk dana berjaga-jaga agar tidak terjebak dengan utang darurat. Untuk lebih jelasnya tentang pos saving, Anda bisa melihat video saya berjudul Cara Proteksi Aset dari Resiko. Jenis utang yang ketiga adalah utang buruk, yaitu utang konsumtif atau utang yang timbul untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, gaya hidup, dan lifestyle. Seperti makan di restoran mewah, beli barang mewah seperti pakaian, parfum, tas, sepatu, furniture, handphone, motor, mobil, agar penampilannya terlihat kaya. Kemudian beli barang hobi seperti elektronik, alat olahraga, dan lain-lain. Kemudian untuk rekreasi dan wisata. Nah, saat ini banyak penawaran kredit dengan cicilan 0% selama 12 bulan atau lebih untuk barang-barang mewah tersebut, seperti untuk elektronik, handphone, bahkan wisata, yang membuat kita merasa mampu membayar cicilan tersebut, sehingga tanpa disadari kita memiliki cicilan bermacam-macam yang membuat kita terperanjat saat melihat akumulasi tagihan utang di billing tagihan. Nah, utang buruk seringkali merupakan jenis utang yang paling banyak dimiliki orang. Utang buruk timbul tanpa disadari karena lingkungan pergaulan dan gaya hidup disertai kurangnya pengetahuan dan disiplin dalam mengelola uang yang kita miliki. Apalagi jika kita memiliki fasilitas utang seperti kartu kredit atau pinjaman online. Ada beberapa hal yang harus Anda pahami saat menggunakan kartu kredit. Kartu kredit termasuk utang tanpa agunan yang memiliki bunga jauh lebih tinggi dibandingkan utang dengan agunan seperti KPR atau KKB. Jika Anda membayar kartu kredit tidak tepat waktu, akan timbul biaya late charge atau biaya keterlambatan dan denda per hari yang besar dan sifatnya bunga berbunga. Jika Anda membayar kartu kredit dengan minimum payment sebesar 5-10% saja, sebenarnya Anda tidak membayar pokok utang, tetapi hanya membayar bunga dan administrasi saja. Ada beberapa orang yang untuk membayar minimum payment saja tidak mampu dan mencari cara untuk gestun atau gesek tunai di beberapa merchant dengan tambahan biaya yang tinggi dan bisa mencapai 2,5-3,5%. Cara ini sebetulnya bukan cara yang diizinkan oleh penerbit kartu kredit, tapi banyak sekali digunakan oleh banyak orang. Cara gali lubang tutup lubang seperti ini bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru akan memperburuk masalah dan membuat jumlah utang semakin besar. Cukup banyak orang yang mengalami kondisi seperti ini, utangnya dari hanya beberapa juta saja, akhirnya menjadi puluhan juta dalam beberapa tahun, dan menjadi sebuah problem finansial yang besar. Di samping utang kartu kredit, saat ini banyak juga orang yang terjebak dengan utang pinjaman online atau pinjol, dan pay later yang saat ini sedang tren. Pinjaman online dan pay later termasuk kredit tanpa agunan dan memiliki verifikasi yang lebih mudah dari kartu kredit, sehingga membuat tingkat resiko kredit macet yang lebih tinggi. Hal ini membuat bunga pinjol dan pay later lebih tinggi daripada bunga kartu kredit, apalagi dengan pinjaman yang beragunan. Banyak orang yang terjebak dengan utang pinjaman online karena kemudahan syarat utang tanpa menyadari besarnya bunga yang dibebankan dan keamanan akses data dari kontak handphone mereka yang menjadi persyaratan dari pinjaman online. Mereka tidak menyadari saat mereka gagal bayar utang, nama yang ada dalam kontak handphone mereka bisa dihubungi oleh penyelenggara pinjol untuk meminta Anda membayar utang. Hal ini bisa membuat reputasi Anda dan kepercayaan dari orang yang ada di kontak handphone Anda yang dihubungi oleh penyelenggara pinjol tersebut atau debt collector pinjol tersebut membuat nama Anda menjadi rusak dan bisa membuat karir atau bisnis Anda juga rusak. Saran saya, bagi Anda yang belum pernah punya utang pinjol, jangan pernah melakukan utang pinjol. Tapi bagi Anda yang terlanjur punya utang pinjol, prioritaskan untuk segera melunasi utang pinjol itu terlebih dahulu. Karena di samping bunganya yang tinggi, terutama juga agar reputasi Anda terjaga di mata teman dan rekan kerja Anda.
Utang tanpa disadari membuat banyak orang bekerja setiap bulan hanya untuk membayar utang tanpa bisa menabung atau memiliki aset. Hal ini banyak membuat orang tanpa disadari menjadi pegawai bank dalam tanda petik karena dia bekerja keras setiap bulan hanya untuk membayar cicilan dan bunga bank saja. Kalau orang ini tidak merubah kondisinya, maka dia akan menjadi pegawai bank dalam tanda petik seumur hidup dan menjadi miskin. Bagaimana dengan kondisi Anda? Apakah ada di antara Anda yang mengalami kondisi tersebut? Saya harap tidak ya. Jika ada di antara Anda yang mengalami hal ini, Anda harus segera memutus mata rantai ini agar tidak menjadi pegawai bank dalam tanda petik seumur hidup dan menjadi miskin. Bagaimana caranya melunasi utang? Melunasi utang memerlukan kedisiplinan, strategi yang matang, dan kesabaran. Ada beberapa langkah realistis untuk melunasi utang. Yang pertama, Anda harus mau melakukan financial check up, yaitu Anda harus mau menuliskan semua pengeluaran Anda secara detail setiap hari selama 1 bulan untuk mengetahui di mana kebocoran uang Anda sehingga membuat uang Anda habis, bahkan sampai dengan timbul utang. Dari data financial check up, Anda bisa melakukan pengelompokan pengeluaran Anda, yang mana pos need atau pos kebutuhan, dan yang mana pos want atau pos keinginan. Untuk sementara waktu, sampai utang Anda lunas, Anda harus menghilangkan pengeluaran Anda yang bersifat want atau keinginan, seperti kebiasaan jajan, nongkrong di kafe, makan di restoran, atau beli barang yang tidak penting agar Anda bisa membayar utang Anda. Semakin cepat utang Anda lunas, maka semakin cepat juga Anda bisa membeli barang-barang yang bersifat want atau keinginan yang Anda inginkan. Yang kedua, pertimbangkan untuk menjual barang-barang yang tidak lagi Anda perlukan untuk mendapatkan dana tambahan untuk melunasi utang. Yang ketiga, jika Anda memiliki aset, pertimbangkan menjual aset untuk melunasi utang. Yang keempat, jika Anda memiliki dana darurat, pertimbangkan menggunakan dana darurat secara berhati-hati untuk melunasi utang. Tetapi pastikan untuk mempertahankan sejumlah dana darurat yang cukup jika terjadi kebutuhan yang betul-betul mendesak. Yang kelima, prioritaskan melunasi utang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar. Yang keenam, jika memungkinkan, coba negosiasi dengan pemberi utang untuk mendapatkan kondisi pembayaran yang lebih baik, seperti pengurangan suku bunga atau jadwal pembayaran yang lebih panjang. Yang ketujuh, lakukan konsolidasi utang dengan cara menggabungkan utang-utang Anda menjadi satu pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah sehingga membuat pembayaran lebih mudah dikelola. Jika Anda memiliki kredit kepemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor, pastikan saat Anda terima gaji atau penghasilan di awal bulan, Anda menyisihkan dana dari rekening pendapatan ke rekening pos debt untuk memastikan utang KPR dan KKB Anda terbayar lebih dahulu sebelum Anda membagi ke pos need dan pos yang lain. Yang kesembilan, setiap kali Anda membeli menggunakan kartu kredit, Anda harus memindahkan uang dari pos need atau pos want senilai pembelian Anda ke rekening untuk bayar pos debt dari kartu kredit tersebut. Hal ini untuk memastikan Anda bisa bayar utang dan memastikan pengeluaran Anda tidak over budget atau melebihi dana pos need atau pos wants yang Anda miliki. Ingat, limit kartu kredit itu adalah limit utang, bukan uang milik Anda, sehingga harus Anda bayar. Yang ke-10, jika Anda merasa bahwa dengan menghilangkan pengeluaran yang bersifat want atau keinginan tetap mengalami kesulitan untuk membayar utang, berarti Anda harus memiliki penghasilan tambahan atau memiliki wealth creation di luar penghasilan yang Anda terima saat ini. Jika Anda ingin hidup tenang, aman, dan nyaman, pastikan semua utang Anda, termasuk utang KPR, utang KKB, utang modal usaha, atau utang-utang yang lain yang bersifat konsumtif, maksimal 30% dari total income bulanan Anda, baik dari penghasilan utama maupun penghasilan tambahan. Semakin kecil, semakin baik. Hati-hati jika setelah Anda lihat, ternyata utang Anda lebih dari 50% total income bulanan Anda. Anda terancam jadi pegawai bank dalam tanda petik
tanpa digaji dan menjadi miskin seumur hidup Anda. Segera kurangi utang Anda sampai maksimal 30% dari penghasilan Anda, bahkan kalau bisa lunasi semuanya agar Anda bisa mengalami kebebasan finansial dari utang. Melunasi utang membutuhkan waktu, komitmen, dan disiplin, tetapi layak untuk diperjuangkan. Setelah utang Anda lunas, gunakan dana yang biasanya menjadi angsuran utang untuk dimasukkan ke dalam pos investasi agar Anda bisa memiliki aset, sehingga Anda memiliki penghasilan tambahan dari hasil investasi yang bisa membuat Anda kaya dan makmur. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.